Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, di sini kami selaku kelompok 2 Aljabar Linier dari kelas 2A Pendidikan Matematika akan membawakan materi tentang kebebasan linier, basis, dan dimensi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nyoman Fisya Krisna dengan NIM 21130111024. Yang kedua ada NIM Utupi Karistini dengan NIM 21130111033. Yang ketiga ada saya sendiri, Nika Dekmeta Puspita Yoni dengan NIM 21130111065. Dan yang terakhir ada Nima Desita Prasanti dengan NIM 21130111072. Adapun pokok pembahasan yang akan dibawakan oleh kelompok kami yaitu yang pertama subbab 4.1 yaitu tentang kebebasan linier, yang kedua yaitu subbab 4.2 tentang basis, dan yang ketiga subbab 4.3 tentang dimensi. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai kebebasan linier. Yang pertama ada definisi 4.1.1, yaitu suatu himpunan vektor V1 sampai Vn dari ruang vektor V disebut bergantung linier jika terdapat skalar C1 sampai Cn yang tidak semuanya 0, sedemikian sehingga C1 vektor V1 tambah seterusnya sampai Cn vektor Vn sama dengan vektor 0. Vektor V1 sampai vektor Vn disebut bebas linier jika tidak bergantung linier. Dengan kata lain, himpunan bebas linier jika C1 vektor V1 tambah seterusnya sampai dengan Cn vektor Vn sama dengan vektor 0 mengimplikasikan C1 sama dengan seterusnya sampai Cn sama dengan 0. Nah, dari definisi ini kita dapat simpulkan jika dia bergantung linier itu artinya skalar-skalarnya itu tak 0 atau ada beberapa yang 0. Dan kalau dia bebas linier artinya semua skalarnya itu 0. Lalu ada contoh yang pertama yaitu jika V1 sama dengan 2, negatif 1, negatif 1, dan 4, vektor V2 sama dengan 1, 2, 0, 3, dan vektor V3 sama dengan negatif 3, 4, 2, negatif 5, maka himpunan vektor V1, vektor V2, vektor V3 itu bergantung linier. Karena 2 vektor V1 kurang vektor V2 tambah vektor V3 sama dengan vektor 0. Nah, lalu di sini ada contoh yang kedua, dapat disimak. Untuk penyelesaiannya yaitu vektor C1, C2, C3, C4 sama dengan vektor 0, 0, 0. Nah, kita turunkan SPL yang sesuai, maka diperoleh C1 sama dengan C2, sama dengan C3, sama dengan C4, sama dengan 0. Sehingga himpunan E11, E12, E21, E22 itu bebas linier. Nah, lalu pada contoh yang ketiga yaitu kita dapat simak, dan penyelesaiannya yaitu jika kombinasi linier Px adalah polinomial 0. Nah, jadi ada ax kuadrat tambah b tambah c dikalikan dengan x tambah b kurang c. Nah, dia itu sama dengan 0x kuadrat tambah 0x tambah 0. Jadi diperoleh itu a sama dengan b sama dengan c itu sama dengan 0. Sehingga himpunan x kuadrat 1 tambah x negatif 1 tambah x itu bebas linier. Nah, lalu ada teorema 4.1.3. Nah, misalkan S himpunan bagian dari ruang vektor V. Nah, dapat disimak bunyi teoremanya. Untuk yang pertama itu maksudnya jika di S ada vektor V dan vektor V itu adalah vektor 0, maka S itu bergantung linier. Yang kedua itu jika di S ada dua vektor atau lebih dari dua vektor, contohnya ada vektor U, ada vektor W, dan ada vektor V. Nah, semisalnya U itu merupakan kombinasi linier dari W dan V, maka S itu bergantung linier. Dan yang ketiga itu maksudnya jika di S ada seumpamanya ada dua vektor, vektor U dan vektor V, vektor U tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari V, begitu juga sebaliknya, maka S itu bebas linier. Lalu ada teorema 4.1.4, yaitu yang pertama, setiap himpunan vektor yang memuat vektor 0 adalah bergantung linier. Lalu yang kedua, himpunan beranggotakan dua vektor bergantung linier jika dan hanya jika satu vektor merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya. Yang ketiga, setiap himpunan vektor yang memuat himpunan yang bergantung linier dengan sendirinya bergantung linier. Lalu yang keempat, setiap himpunan bagian dari himpunan yang bebas linier dengan sendirinya bebas linier. Lalu yang kelima, jika himpunan vektor V1 sampai vektor Vk, himpunan vektor di Rn dengan K lebih besar dari N, maka himpunan tersebut bergantung linier. Lalu yang keenam, jika himpunan V1 sampai dengan vektor Vk, himpunan vektor bergantung linier di Rn, maka beberapa vektor dapat dihilangkan dari himpunan tersebut tanpa mengubah rentangan dari vektor. Nah, lalu yang ketujuh, jika himpunan vektor V1 sampai Vk, himpunan vektor bebas linier di Rn, dan vektor V adalah vektor di Rn yang tidak di dalam span himpunan vektor V1 sampai Vk, maka himpunan V1 sampai dengan Vk
lalu vektor W itu bebas linier. Nah, lalu ada teorema 4.1.5. Dapat disimak bunyinya, dan di sini disajikan contoh. Untuk penyelesaiannya, S itu kan himpunan vektor V1, V2, dan V3. Artinya K-nya itu 3, dan dia adalah himpunan vektor di R2. Artinya N-nya itu 2. Karena 3 lebih besar dari 2, maka S itu bergantung linier. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang basis, di mana basis merupakan suatu ukuran tertentu yang menyatakan komponen dari suatu vektor. Adapun definisi 4.3.1 yang menyatakan bahwa himpunan bagian tak kosong B dari suatu ruang vektor tak kosong P merupakan basis dari P jika yang pertama B bebas linier dan yang kedua B merentang P. Adapun saya lampirkan yaitu contoh 4.3.1, di mana himpunan vektor E1, vektor E2, dan seterusnya sampai vektor En merupakan basis dari Rn yang disebut basis baku dari Rn. Penyelesaiannya yaitu jika kita misalkan himpunan S sama dengan himpunan vektor E1, vektor E2, dan seterusnya sampai vektor En merupakan himpunan bebas linier dengan Rn, karena setiap vektor P sama dengan himpunan P1, P2, dan seterusnya hingga Pn pada Rn dapat dituliskan sebagai P sama dengan P1 E1 plus P2 E2 plus dan seterusnya hingga plus Pn En. Maka S merentang di Rn sehingga S adalah sebuah basis, di mana basis tersebut dinamakan basis baku untuk Rn. Selanjutnya yaitu contoh 4.3.4. Tunjukkan bahwa B sama dengan himpunan 1 plus X negatif 1 plus X kuadrat basis dari B2. Untuk penyelesaiannya bisa diperhatikan pada slide. Selanjutnya ada teorema 4.3.1 tentang ketunggalan representasi. Jika B sama dengan himpunan vektor P1 sampai vektor Vn merupakan basis dari ruang vektor P, maka setiap vektor P di P dapat dinyatakan secara tunggal dalam bentuk vektor P sama dengan C1 dikali vektor P1 ditambah C2 dikali vektor P2 ditambah dan seterusnya sampai Cn dikali vektor Pn. Karena B merentang P, maka dari definisi suatu himpunan rentang kita dapatkan bahwa setiap vektor dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor dalam B. Untuk melihat bahwa hanya ada satu cara untuk menyatakan suatu vektor sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor B, anggap bahwa suatu vektor V dapat ditulis sebagai V sama dengan C1 dikali vektor P1 ditambah C2 dikali vektor P2 ditambah dan seterusnya sampai Cn dikali vektor Pn. Dan juga sebagai V sama dengan K1 dikali vektor P1 ditambah K2 dikali vektor P2 ditambah dan seterusnya hingga Kn dikali vektor Pn. Lalu dengan mengurangkan atau mengeliminasi persamaan 1 dan 2, maka akan didapatkan 0 sama dengan C1 dikurang K1 dikali vektor P1 ditambah C2 dikurang K2 dikali vektor P2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah Cn dikurang Kn dikali vektor Pn. Karena ruas kanan dari persamaan ini adalah kombinasi linier dari vektor-vektor dalam B, maka kebebasan linier dari B mengimplikasikan bahwa C1 dikurang K1 sama dengan 0, C2 dikurang K2 sama dengan 0, dan seterusnya hingga Cn dikurang Kn sama dengan 0. Yaitu dapat dikatakan juga C1 sama dengan K1, C2 sama dengan K2, dan seterusnya hingga Cn sama dengan Kn. Jadi kedua ekspresi untuk P adalah sama. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi. Yang pertama ada teorema 4.3.2. Jika ruang vektor V direntang oleh n vektor, maka setiap himpunan bagian dari V yang memuat lebih dari n vektor adalah bergantung linier. Dengan kata lain, setiap himpunan bagian dari V yang bebas linier mempunyai paling banyak n vektor. Selanjutnya ada teorema 4.3.3. Jika ruang vektor V mempunyai basis dengan n unsur, maka setiap basis untuk V mempunyai n unsur. Nah, adapun pembuktiannya, misalkan B merupakan basis dengan n vektor dan B aksen merupakan basis yang lain. Nah, jika B aksen mempunyai lebih dari n unsur, maka B aksen akan bergantung linier sesuai dengan teorema 4.3.1. Jika M menyatakan banyaknya unsur dari B aksen, maka M kurang dari sama dengan n. Dengan argumen yang sama, apabila mempertukarkan B dengan B aksen, maka akan diperoleh n kurang dari sama dengan M. Dengan demikian, nilai dari n akan sama dengan M. Selanjutnya ada teorema 4.4.2. Dikatakan bahwa suatu ruang vektor bisa memiliki banyak basis yang berbeda, tetapi semua basis ini harus mempunyai jumlah vektor yang sama.
Baik, selanjutnya ada definisi 4.3.2. Jika ruang vektor V mempunyai basis dengan n unsur, maka V dikatakan mempunyai dimensi hingga, dan n adalah dimensi dari V. Dapat dituliskan dengan dimensi V sama dengan n. Dimensi merupakan bilangan yang terdefinisi dengan jelas dan tidak tergantung pada pemilihan basis. Dimensi dari ruang vektor 0 didefinisikan sebagai 0. Jadi, vektor 0 berdimensi hingga. Suatu ruang vektor yang tidak mempunyai dimensi dikatakan berdimensi tak hingga. Dengan menghitung banyaknya unsur dari basis baku, kita simpulkan bahwa Rn, Pn, dan Mn berdimensi hingga sebab dimensi Rn sama dengan n, dimensi Pn sama dengan n plus 1, dimensi Mn sama dengan m dikali n. Selanjutnya ada teorema 4.3.4. Dikatakan bahwa misalkan V ruang vektor berdimensi hingga dan himpunan vektor V1, vektor V2, sampai vektor Vn sembarang basis. Yang pertama, jika suatu himpunan mempunyai lebih dari n vektor, maka himpunan tersebut bergantung linear. 2. Jika suatu himpunan mempunyai kurang dari n vektor, maka himpunan tersebut tidak merentang V. Mengingat bahwa ruang bagian dari vektor juga merupakan ruang vektor, maka ruang bagian juga memiliki dimensi. Baik, selanjutnya ada contoh 4.3.6. Tentukan dimensi dari ruang bagian vektor V yang terdiri dari 2x plus y, x negatif 2y, x plus y plus z, di mana x, y, z elemen bilangan real dari ruang bagian 4. Nah, adapun penyelesaiannya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada contoh 4.3.7. Tentukan basis dan dimensi dari ruang bagian V sama dengan span yang beranggotakan 1, 3, 2, negatif 5, 0, 1, 5, negatif 3, 4, 1, 1, negatif 1, negatif 2, 5, 3, dan negatif 9. Adapun penyelesaiannya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada contoh 4.3.8. Tentukan basis dan dimensi dari himpunan solusi dari sistem persamaan linear vektor AX sama dengan vektor 0 dengan matriks A seperti pada slide. Dengan demikian, himpunan vektor U, vektor V, dan vektor W adalah basis dari himpunan solusi vektor AX sama dengan vektor 0 yang mempunyai dimensi 3. Baik, selanjutnya ada teorema 4.3.5. Dikatakan bahwa misalkan V ruang vektor berdimensi n dan misalkan S himpunan dengan m unsur, maka jika S bebas linear, nilai dari m akan kurang dari sama dengan n. Yang kedua, jika S merentang V, maka M akan lebih besar dari sama dengan N. Nah, teorema berikut menyatakan bahwa setiap himpunan yang bebas linear tidak akan mempunyai anggota yang banyaknya melebihi dimensi. Begitu pula dengan himpunan yang merentang tidak akan mempunyai anggota yang banyaknya kurang dari dimensi. Adapun pembuktiannya, misalkan B basis dari V. Karena dimensi V sama dengan N, maka B merupakan himpunan yang merentang yang bebas linear dengan n unsur. Jadi melalui teorema 4.3.1 dapat dibuktikan bahwa setiap himpunan bebas linear seharusnya mempunyai unsur yang tidak lebih dari n unsur. Selanjutnya ada jika himpunan merentang mempunyai kurang dari n unsur, maka B akan bergantung linear, sehingga hal ini kontradiksi. Jadi himpunan akan merentang mempunyai n atau lebih unsur. Selanjutnya ada teorema 4.3.6. Misalkan V ruang vektor berdimensi n dan misalkan S himpunan dengan n unsur, maka jika S bebas linear, S adalah basis. Jika S merentang V, maka S juga adalah basis. Teorema di atas menyatakan bahwa suatu himpunan yang merentang ruang vektor ataupun bebas linear dengan banyak unsur yang sama dengan dimensi ruang vektor, maka merupakan basis. Baik, adapun pembuktian yang pertama, misalkan S merupakan himpunan yang terdiri dari vektor V1 hingga vektor Vn, himpunan bagian dari V yang bebas linear. Jadi S merentang V, dan karena S bebas linear, maka S adalah basis. Yang kedua, misalkan S himpunan merentang dengan n unsur. Jika S bergantung linear, maka satu unsur merupakan kombinasi linear dari unsur-unsur yang lain. Hal ini berarti V akan direntang oleh kurang dari n unsur. Hal ini kontradiksi dengan bagian 2 pada teorema 4.3.3. Jadi S bebas linear. Karena S menentang V, maka S adalah basis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan mengenai contoh berikut. Tunjukkan bahwa himpunan S yaitu 1,3, 2,7 merupakan basis untuk R2, di mana solusinya adalah himpunan S yang beranggotakan dua vektor, di mana vektor 1 bukan kelipatan skalar dari vektor 2, begitupun sebaliknya,
maka himpunan S adalah himpunan bebas linier. Karena dimensi R2 adalah 2, maka S adalah basis untuk R2 dengan teorema 4.3.4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teorema 4.3.7, di mana misalkan V merupakan ruang vektor berdimensi N, dan misalkan S merupakan himpunan dengan M unsur. Di mana jika S bebas linier dan M kurang dari N, maka S dapat diperluas untuk menjadi basis. Kemudian jika S merentang V, maka S dapat diredusir menjadi basis untuk V dengan membuang vektor dari S. Dan selanjutnya, untuk buktinya bisa kita lihat pada slide. Baik, di sini saya akan memberikan contoh 4.3.11, di mana perluas himpunan bebas linier S yang beranggotakan min 1 tambah X2, 3 min 2X, sehingga membentuk basis untuk P3, di mana solusinya bisa kita lihat pada layar. Selanjutnya ada teorema 4.3.8, di mana berbunyi, misalkan W ruang bagian dari ruang vektor V yang berdimensi N, maka dim W kurang dari sama dengan N, dan dim W sama dengan N jika dan hanya jika W sama dengan V. Nah, dengan bukti, karena setiap basis dari W berada di dalam V dan bebas linier, maka basis ini mempunyai paling banyak N unsur menurut teorema 4.3.1. Jadi dim W kurang dari sama dengan N. Selanjutnya, misalkan dim W sama dengan N, maka setiap basis W dari W mempunyai N unsur yang bebas linier. Jadi menurut teorema 4.3.4, B merupakan basis untuk V. Dengan demikian, V sama dengan span dari B sama dengan W, dan konversinya trivial. Baik, selanjutnya, itu ada contoh 4.3.13, di mana ruang bagian dari R3 adalah, di mana R3 mempunyai ruang bagian yaitu, pertama ada ruang bagian berdimensi 0, yaitu himpunan dari vektor 0. Yang kedua, ruang bagian menurut berdimensi 1, di mana semua garis yang melalui titik asal tersebut, dan ruang bagian berdimensi 2, yaitu semua bidang yang melalui titik asal, dan yang terakhir ada ruang bagian berdimensi 3, yaitu R3. Dan selanjutnya ada teorema 4.3.11, jika W sama dengan span dari vektor 1, vektor 2, hingga vektor ke K adalah ruang bagian tak nol dari R ke N, maka suatu himpunan bagian dari vektor 1, vektor 2, hingga vektor K merupakan basis untuk W. Selanjutnya ada teorema 4.3.10. Misalkan W mempunyai dimensi D dan merupakan ruang bagian dari Rn, maka A, setiap himpunan dengan lebih dari D vektor di W adalah bergantung linier. Yang kedua, setiap himpunan dengan kurang dari D vektor di W tidak akan merentang W. Dan yang terakhir, setiap himpunan dengan tepat D di vektor W adalah bebas linier jika dan hanya jika himpunan tersebut merentang W. Selanjutnya ada teorema 4.3.11, di mana jika W adalah ruang bagian tak nol dari Rn, maka W mempunyai basis. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 Aljabar Linier kelas 2A Pendidikan Matematika. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Dan akhir kata kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.